Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, jumpa lagi dalam Bincang BPSDM Kumham episode ke-9. Kali ini bintang tamu kita berasal dari Kanwil Kalimantan Selatan, dari BPHN, dan dari BPSDM Kumham. Tiga-tiganya adalah penyuluh hukum semuanya. Dan topik kita kali ini adalah tentang belanja online. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu semua untuk sahabat pembelajar. Yang pertama adalah Ibu Erika Susanti dari Kanwil Kalimantan Selatan. Silakan Ibu. Hai. Hai. Assalamualaikum. Kedua adalah Pak Ali Usman dari BPSDM Kumham. Pak Ali. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ketiga ada Bu Lisa Novian dari BPHN. Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Headsetnya kayak ini Bu, kayak pilot gitu. Oke, langsung kita topik kali ini adalah tentang belanja online. Nah, mungkin sahabat pembelajar semua sangat-sangat paham dan mungkin 90% dari kita semua sudah pernah belanja online, baik sedikit ataupun banyak. Mungkin lebih jelasnya lagi gimana tuh belanja online itu, Bu? Ya, kita semua khususnya milenials nih ya, pasti sudah tahu, apalagi ibu-ibu yang saat ini fokus di rumah itu udah tahu belanja online itu apa. Itu suatu bentuk perdagangan menggunakan perangkat elektronik yang memungkinkan konsumen itu membeli barang atau jasa melalui internet. Jadi tidak hanya berupa barang, bisa juga jasa. Kayak kita tahu Gojek ya, di sana ada jasa pijat, ada jasa bersih-bersih. Nah, itu kan masuknya jasa. Belanja online itu bisa dikenal juga dengan e-shop, terus kemudian webshop, webstore, online, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Prinsipnya sih kalau belanja online itu sama seperti belanja biasa. Ada kesepakatan antara pembeli dan juga penjual. Tapi memang bedanya belanja online itu dilakukan menggunakan internet. Jadi harus ada jaringan internet untuk bisa melakukan belanja online. Tentu aja belanja online ini ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Kelebihannya itu lebih simpel tentu aja ya. Lebih mudah untuk mencari barang yang kita mau, tinggal klik dapat. Terus kita juga bisa dengan mudahnya membuka browsing harganya ya kan. Nah, itu sih salah satu kemudahannya. Tapi kerugiannya pun ada, rentan terjadi penipuan atau barang yang kita pesan itu nggak sesuai. Misalnya kita pesan masker yang kita pesan masker yang begini, tapi yang dikirim masker wajah ya kan. Nah itu masuknya penipuan nggak tuh gitu. Oke, sekarang kita mau tahu apa nih perlindungan negara bagi para konsumen yang melaksanakan transaksi belanja online. Mungkin Bu Erika dari Kalimantan Selatan bisa bantu sahabat pembelajar semua? Siap. Baik, terima kasih Pak Sofi Ahyar. Jadi gini, kita sebagai seorang konsumen yang cerdas, sekarang kan kita pengen masyarakat kita jadi cerdas ya, cerdas dan berbudaya hukum. Kita harus tahu dong, sebelum kita melakukan tindakan, kita tahu bahwa saya ini sebagai konsumen apakah dilindungi nggak dan apa aja hak saya. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu mengatur mengenai hak-hak kita sebagai konsumen, termasuk hak-hak kita sebagai konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online. Di situ banyak sekali hak yang dilindungi oleh negara. Salah satunya adalah hak kita untuk bisa merasakan memilih barang itu, mendapatkan barang yang jelas sesuai dengan apa yang ditawarkan, lalu mendapatkan informasi yang jujur dari si penjual gitu loh. Dan sebenarnya di dalam hak-hak konsumen juga kita berhak untuk mendapatkan pelayanan yang kadang sekali suka kita nggak sadari bahwa kita itu sebenarnya sudah dilanggar hak asasi kita sebagai manusia. Salah satunya adalah tadi banyak sekali diskriminasi yang tanpa sadar dilakukan oleh penjual terhadap pembeli online, dan situ kita berhak untuk melakukan penuntutan hak-hak kita. Selain itu juga kita juga harus tahu loh bahwa ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual terhadap kita, yaitu tadi memberikan informasi yang benar. Informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang ataupun jasa. Karena perlu kita ingat ya, belanja online itu nggak hanya barang loh, tapi juga jasa yang diperjualbelikan bisa gitu loh. Jadi selain di situ juga setiap penjual juga wajib memberikan kompensasi apabila terbukti bahwa barang yang diterima itu tidak sesuai, dan kita sebagai konsumen juga berhak untuk menuntut ganti rugi ataupun kompensasi kerugian terhadap barang yang kita terima apabila tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
Oh, Jadi gini Pak Aher, ternyata sebenarnya gini nih, negara itu sudah prepare sekali loh, negara Indonesia. Sudah banyak sekali aturan-aturan yang sudah disiapkan oleh negara kita untuk melindungi hak-hak konsumennya. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, ada juga undang-undang yang sering sekali dipakai oleh simpang siur, kita dengar itu suka dipakai selebritis, undang-undang apa, ayo? Undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Pencemaran nama baik ya. Soalnya banyak sekali. Semua penjulid. Padahal ya, filosofi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini sebenarnya filosofi dipersiapkan untuk para belanja online gitu loh, karena informasi dan transaksi elektronik. Tapi kesininya kita banyak sekali melihat Undang-Undang ITE ini malah dipakai untuk tadi ya, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan gitu. Sebenarnya ini realnya, filosofinya, Undang-Undang ini dibuat untuk melindungi para konsumen dan penjual atau pembeli untuk melakukan transaksi. Terus yang terbaru tahu saya. Filosofinya itu. Dan terbaru lagi ini turunannya ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dari transaksi elektronik. Jadi sebenarnya buat kita para konsumen atau pengen melakukan transaksi jual beli online, don't worry, kita tuh sebenarnya dilindungi banyak. Jadi kalau kita pengen mau belanja ya monggo gitu. Asal kita tahu aja deh hak-hak kita itu apa. Harus tahu hak, harus tahu kewajiban. Nah, ada kewajiban kita di dalam belanja online. Harus bayar ya. Bayar dong. Jangan masukin ke keranjang nggak dibayar. Kabur. Jadi kalau terjadi hal-hal yang merugikan konsumen, itu apa sih yang bisa konsumen ini pakai sebagai dasar untuk melapor atau melakukan tindakan pelaporan ke polisian? Ya, jadi secara perlindungan hukum itu ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. Untuk bersifat umum itu diatur dalam KUHP. Jadi secara umum perlindungan yang diberikan kepada para misalkan boleh kita katakan korban belanja online itu oleh kitab undang-undang hukum pidana. Dan secara khusus tapi Bu Erika sudah menyebutkan undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian ada ITE, transaksi elektronik, dan peraturan pemerintah lainnya tentang perlindungan konsumen. Makanya kenapa saya bilang pembeli konsumen itu harus teliti betul dan belanjanya juga harus di tempat-tempat toko online yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ketika itu kita bisa komplain, karena di situ kan udah jelas ada spesifikasi barangnya disebutkan, cara pengembaliannya jika tidak sesuai, cara komplainnya. Artinya tidak langsung kepada kita menggugat kepada pengusahanya atau penjualnya, tetapi diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, misalkan dengan cara pengembalian. Nah, ini pernah saya alami. Saya beli meja belajar untuk anak itu, ternyata yang dikirim itu meja table kopi. Nah, saya komplain, bisa dikembalikan, dan kepada penjual kirim lagi barang yang sesuai. Artinya berarti permasalahan selesai. Nah, susahnya kalau kita belanja di bukan toko yang resmi, maka sulit untuk kita melakukan gugatan atau komplain terhadap barang itu. Jadi kembali kepada kita sendiri sebagai konsumen untuk lebih hati-hati. Walaupun payung hukumnya lengkap, kalau misalkan penipuan, dianggap penipuan bisa dikenakan pasal 378 misalkan. Tapi kan kita harus ada pengaduan, harus ada laporan bahwa kita telah ditipu oleh toko ini, kan gitu. Jadi kita yang mengupayakan menggugat pada penjualnya. Oke, ada tambahan dari rekan-rekan Bu Lisa, Bu Rika, boleh? Bu Lisa silakan. Oh ya, ya itu dia tadi sudah lengkap ya yang dikatakan oleh Bu Erika dan Pak Ali Usman. Memang kita sebagai konsumen itu harus lebih selektif lagi dalam memilih toko online, dan juga ya memang harus hati-hati. Dan ada baiknya di sini saya kasih sedikit tips. Kita kalau misalnya disuruh transfer gitu kan, misalnya penjual online memberikan satu nomor rekening, kita cek aja di cekrekening.com, tahu kan ya? Nah di situ punyanya Kemenkominfo kalau nggak salah. Nanti di situ ketika kita cek, kalau memang itu sering terjadi penipuan, akan ada keterangannya bahwa nomor rekening tersebut sudah pernah dilaporkan gitu. Tapi kalau memang jadi yang pernah ditipu itu bisa juga memberi info ya, jadi supaya yang lain nggak kena juga. Betul. Dan terus untuk penjual online itu memang harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang barang yang dijual, jenis barangnya, kemudian
speknya, warnanya, ya semuanya itu harus dijelaskan secara jelas agar konsumen mengetahui barang apa yang dibeli. Kalau dari Bu Rika ada tambahan? Jadi gini, walaupun kita tahu, kita sebenarnya nggak boleh underestimate dulu, mau kita berapapun nominal yang kita akan keluarkan, tapi kita sebagai warga negara juga mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan yang sama gitu. Jadi apabila masyarakat cerdas hukum itu merasa sudah terjadi hak-haknya sebagai konsumen dilanggar, kumpulkan aja pertama. Lakukan yang pertama adalah kumpulkan bukti-buktinya, mulai mungkin dari bukti udah terlanjur nih, misalnya kita sudah terlanjur kena tipu, kita udah nggak tahu, kita belum pernah cek rekening apapun itu pertama kumpulkan bukti transfer, bukti percakapan gitu loh, bukti-bukti barang yang sudah kita terima. Lalu kita jangan lupa laporkan itu ke ada website yang memang sudah disiapkan oleh Menkominfo, penyidiknya tuh lapor.go.id. Jadi akhirnya nanti si pelaku itu juga akan terdaftar ke dalam yang Mbak Lisa bilang, cek rekening, dia masuk ke dalam data cek rekening. Ya, kedua, kita juga jangan, supaya tidak terjadi teman-teman kita yang lain mengalami hal seperti ini, kita bisa share info itu melalui media sosial. Misalkan ke Facebook, Instagram, ataupun Twitter, bahwa saya mengalami seperti ini akunnya, ini percakapannya. Boleh kan? Boleh. Itu boleh kita, karena kita merasa kita ditipu. Dan yang terakhir adalah lapor polisi. Adapun misalkan, ini sebagai info aja, misalkan yang paling sering tadi dibahas adalah penipuan. Apabila terjadi si pelaku menyamarkan identitas saat kita sudah mulai transfer, ternyata dia menghilang. Itu diatur juga kalau memang sudah terbukti seperti yang disampaikan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ menyatakan apabila barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, yang paling sering adalah si penjual online itu memakai nama palsu gitu loh. Pas kita cek dia ganti nama gitu loh. Sudah ada tuh deliknya tuh, sudah ada delik di dalam 378 menggunakan nama palsu, ataupun kalau di pasal itu martabat palsu atau tipu muslihat yang mengakibatkan orang lain memberikan apa yang dia mau atau memberikan uang, piutang ataupun hutang, maka itu akan dikenai maksimal penjara penipuan dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Kemudian selain itu di dalam pasal penipuan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya di pasal 28, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong ataupun menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam konsumen, maka akan dikenai hukuman paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar sebagaimana diatur dalam pasal 45A. Jadi kesimpulannya seperti ini. Kita bukan nakut-nakutin, tapi kita perlu memberitahu bahwa halo, bagi orang-orang yang mencoba melanggar hak asasi orang lain, ini negara mengatur dan ada hukumannya loh, gitu loh. Itu untuk si pelaku kejahatan. Tapi bagi kita jangan sampai menjadi calon korban. Dan kita juga tahu, jangan kita underestimate deh. Udahlah, gitu, gue udah habis gitu. Tapi kalau kita semua berpikir bahwa seperti itu, akibatnya si pelaku ini tidak akan jerah dan akibatnya akan ada banyak lagi korban-korban yang bernasib seperti kita. Oke Bu Erika, ada nggak pesan-pesan buat sahabat belajar mengenai belanja online ini? Jadi masyarakat cerdas hukum, kita harus mengingat bahwa dalam melakukan transaksi jual beli online, aspek kepercayaan atau trust itu adalah yang paling penting. Jadi kita sebagai penjual atau pembeli harus lebih selektif dalam melakukan transaksi online. Kita jangan lupa untuk selalu menjaga aspek keamanan transaksi kita. Jangan gampang tergiur, jangan gampang tergoda, dan jangan gampang tertipu. Oke, makasih pesannya yang sangat bijak untuk sahabat pembelajar. Bu Lisa, apa nih pesan buat sahabat pembelajar? Ingat aja, kedepankan aspek keamanan dan apa ya? Dan kehati-hatian. Ya, aspek keamanan. Ini nggak ada aspek kemubaziran ini, kemubaziran. Dalam ini baik untuk penjualnya maupun pembelinya. Khusus untuk konsumen, jadilah pembeli yang bijak. Selalu cek, jangan kebawa nafsu ya. Nafsu. Semoga ini bisa diterapkan ke diri sendiri, Bu Lisa ya. Iya, tentu saja. Satu lagi. Kalau persentasenya masih sedikit. Nambah. Kurang. Apa tadi namanya PSDM, sahabat PSDM ya? Iya. Oke. Sahabat pembelajar. Kalau sahabat pembelajar memiliki permasalahan hukum dan belum terselesaikan, kami di sini siap membantu.
ajukan Oh, iya. saja permasalahan hukum sahabat pembelajar ke Legal Smart Channel LSC. Klik bphn.go.id. Yeay. Promosi. Kalau Pak Ali mau promosi apa nih Pak Ali? Sitkom komedi. Oke, pesan-pesan buat sahabat pembelajar nih tentang Iya. sekolah online. Jadi kalau saya ini aja kali ya tips itu. Oh iya, dah. Makasih semuanya. Oh, belum ya? Belum. Ini penting. Jadi buat yang teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang suka belanja online, pertama adalah ingat, pilih toko atau penyedia jasa online yang betul-betul apa istilahnya terdaftar atau resmi. Itu yang pertama. Kemudian kedua, baca dulu atau teliti dulu barang yang kita beli, dari speknya, jenis barangnya, cara pengirimannya, estimasi semuanya kita baca dengan teliti. Kemudian lihat juga, kan biasanya ada testimoni dari para pembeli yang lain tuh, oh ini barangnya bagus, ada yang mengatakan ini pembohong, nggak sesuai. Itu jadi pertimbangan kita untuk memilih barang yang kita beli. Nah, yang terakhir, belilah barang sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan. Itu yang paling penting terakhir. Jadi beli barang sesuai kebutuhan, jangan keinginan. Karena kalau keinginan nggak ada batasnya. Tapi kalau kebutuhan, itulah yang kita beli. Jadi mungkin Bijak pesan sekali, saya Pak itu Ali. ya. Oke, jadi buat teman-teman mungkin itu aja pesan saya. Ingat, teliti sebelum membeli. Dan ingat, beli juga sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Terima kasih. Sesuai si dompet ya Pak Ali ya. Oke, sahabat pembelajar, demikian pembicaraan kita sore hari ini. Jumpa lagi dalam bincang BPSDM Kumham berikutnya dengan topik yang mungkin lebih beragam lagi dan tentang topik yang lebih ramai lagi. Assalamualaikum. Salam pembelajar. Belajar.